Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi Allah SWT. Apakah soleh dan solehah sudah siap untuk belajar fikih hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan solehah, ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar apa? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang kurban. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan hukum kurban. Dan yang kedua, untuk mengetahui ketentuan hewan kurban. Baik, langsung kita masuk ke materi ya. Pasti kalian sudah tidak asing dengan kata-kata kurban atau istilah kurban. Tapi bukan berarti kurban perasaan ya. Jadi, kurban di sini berarti mendekatkan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nahar atau sembelih dan utliyah atau sembelih atau hewan sembelihan. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya setelah sholat hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selanjutnya, hukum kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka atau bukan hamba, yang ketiga adalah baligh berakal, dan yang keempat adalah mampu untuk berkurban. Hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nazar atau janji dalam hal yang sunnah maupun mubah. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang celaka, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah ayat 2 surat Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Paham tentang dalil dan pengertian kurban? Jika sudah paham, kita lanjut ke ketentuan hewan kurban. Jenis dan syarat hewan kurban. Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul al-an'am, yaitu hewan yang diternak untuk dipelihara, susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu onta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa untuk kurban 7 orang. Hewan yang paling utama untuk kurban secara berurutan adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Adapun syarat kurban adalah yang pertama, cukup umur, yaitu unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun meskipun 6 tahun, memasuki 6 tahun maksudnya. Kemudian sapi dan kerbau berumur 2 tahun, memasuki 3 tahun. Kemudian kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Kemudian
domba berumur 1 tahun dan memasuki 3 tahun. Kemudian syarat yang kedua, tidak dalam kondisi cacat, yaitu badan tidak kurus kering, tidak sedang hamil ataupun setelah melahirkan anak, kaki tidak pincang, mata sehat, tidak buta atau cacat lainnya, badan sehat, daun telinganya lengkap dan tidak terpotong. Bagaimana Soleh dan Solehah? Faham materi hari ini? Jika sudah faham, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.